Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Bagaimana kelas batita, balita, kecil, tanggung, dan remaja? Semoga sehat ya. Masih semangat untuk menjalani ibadah hari ini? Masih ya? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi terlebih dahulu. Lupa, kita harus berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami agar kami pun bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, diawali dengan lagu Aku anak terang, tugasku memberi terang. Ya, 1, 2, 3, ya. Oh ya, jangan lupa adik-adik bangkit berdiri. Jangan ada yang malas-malasan ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Sekali lagi ya adik-adik, yang lebih semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Yeay. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kakak persilahkan buat adik-adik yang bertugas untuk membacakan firman utama dan juga bacaan remaja. Dan juga buat adik yang akan berdoa untuk memulai firman Tuhan. Kakak persilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Teresia Putri dari kelas kecil. Di sini aku membawakan doa sebelum firman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pada hari ini. Di sini kami akan memulai ibadah Tuhan, berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu. Berkati ibadah kami juga Tuhan, semoga berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Nama saya Ribita dari kelas Tanggung. Nah, saya akan membaca kepada kita hari ini. Matius 2 ayat 1-10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Elsa Talia Semiring dari kelas Tanggung. Saya akan membacakan bacaan Alkitab dari Matius 2 ayat 3-4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya sebuah imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Matius 2 ayat 5-6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Halo teman-teman, nama aku Kevin dan aku dari kelas tanggung. Dan aku bakal baca Matius 2 ayat 7 sampai 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Makasih. Nama saya Valencia Tarigan dari kelas tanggung. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 9 sampai 10. Begini firman-Nya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Selamat minggu teman-teman, saya Andrea Surbakti dari kelas remaja. Pada kali ini saya akan baca bahan Alkitab. Nah, bahan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Shalom semuanya, perkenalkan namaku Kezi Alfionita Ginting dari kelas remaja. Saya akan membacakan Matius 7 ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabar kalian semua? Hari ini, pada pagi hari ini, Abang yang akan membawa firman adik-adik ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membaca Alkitab kita, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa. Betapa indah pada pagi hari ini Kau mengumpulkan kami melalui channel ini Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Duduklah bersama mereka supaya firman-Mu melekat di dalam hati mereka. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita baca Alkitab. Yeay! Wow! Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah siap Alkitabnya? Oke, kita buka Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yeay. Sekarang abang bacakan ya. Kalian dengar baik-baik. Siapkan Alkitab kalian di rumah, kalian baca masing-masing di rumah. Sementara abang sini akan membacakan firman Tuhan. Judulnya orang-orang Majus dari timur.
sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus. Kalian tahu siapa orang Majus? Ini orang Majus. Orang Majus di dalam firman ini itu adalah orang terpintar pada zamannya. Dia adalah ahli astronomi, perbintangan. Dia meneliti bintang, bulan untuk mengetahui maksud Tuhan. Sudah? Nih. Oke, kita lanjut baca. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka dan di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam Alkitab. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Jadi ini Raja Herodes dan seluruh pengawal-pengawal Israelnya, dia bertanya kepada orang pintar ini, orang Majus dari timur. Nah, Herodes itu adalah orang pintar, tapi karena kepintarannya dia menjadi sombong. Nah, adik-adik, kalau dipuji, jangan merasa tinggi hati. Kalau kita dipuji, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan semua yang memberi kepintaran kepada kita. Jangan sama seperti Herodes. Dia tinggi hati. Dia melihat semua rakyatnya itu adalah kecil. Bagi dia adalah dia mempunyai kepintaran dia sendiri. Dia ego. Dia merasa dirinya hebat. Semua di bawah dia. Dan dia orangnya jahat. Jahat. Nah, adik-adik, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan padaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, jelaskan Herodes pintar, tapi dia jahat, dia tinggi hati. Dia sengaja memendamkan geramnya.
Lalu dia berpura-pura baik kepada 3 orang majus tadi dengan berpura-pura tanya. Jadi sama seperti kalau orang mau menipu, pasti dia dekat pada kita, dia pura-pura baik, lalu ditipunya kita dari belakang. Jangan seperti itu ya adik-adik ya, tidak baik. Tuhan tidak suka orang penipu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dilihatnya bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Nah, seperti yang abang tadi gambarkan, ini 3 orang majusnya melihat bintang. Bintangnya yang di timur itu, bintangnya lain daripada yang lain, karena yang lain hanya seperti titik cahaya saja, tapi sini dia lebih bersinar daripada bintang-bintang yang lain. Dia menonjol. Nah, adik-adik, siapa yang karena ingin menonjol, siapa yang ingin lebih, adik-adik pingin nggak supaya kita lebih menonjol di mata teman-teman kita yang lain yang belum mengenal Tuhan? Adik-adik, hanya ada satu syaratnya. Adik-adik harus merendahkan hati kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengisi kepintaran adik-adik. Oke. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatnya bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukalah cita mereka. Nah, tadi adik-adik, apa yang mau diambil dalam cerita ini? Nah, tema kita hari ini adalah pintar. Nah, bagaimana kita mempergunakan kepintaran kita sama seperti orang majus ini? Bagaimana caranya? Bisa kita menggunakan kepintaran kita dengan bernyanyi. Kita bisa share nyanyi kita melewati internet pada zaman sekarang, minta bantuan kepada mama kita atau kakak kita, atau yang pandai berpuisi, atau juga bisa yang menggambar. Adik-adik bagus, nanti kirim ke salah satu kakak sekolah minggu kita, kakak sekolah minggu kita, nanti ada yang datang ke gereja, dipajang di sekolah minggu kita, di mana tempat kita beribadah. Jadi nanti ketika kita datang, wah itu kan lukisan aku gitu kan. Tapi jangan sombong, lukisan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, masing-masing manusia diberikan kepintarannya masing-masing menurut kemampuan mereka. Jadi, pergunakanlah kepintaran kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, jangan sombong. Orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Sama seperti Raja Herodes. Tapi, kita harus pintar sama seperti pengkhotbah. Harus bijaksana. Mintalah hikmat kepada Tuhan setiap kita pergi sekolah ataupun beraktivitas dimanapun. Oke adik-adik,
Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah, kembali lagi ke kakak. Bagaimana firman hari ini? Kita harus apa? Kita harus pandai, pintar, tapi harus berhikmat. Hikmat itu datangnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Nah, ayo kita kumpulkan persembahannya, siapkan persembahannya, dan kita akan mengumpulkan persembahan dengan mengangkat lagu pujian Big or Small. Musik. Nah, kita memuji nama Tuhan sambil tersenyum dan juga ikuti gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, sekarang kakak persilakan buat adik-adik untuk membacakan ayat hafalan. Hai, nama saya adalah Genesa Kinaya dari kelas balita. Saya akan membawa doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami. Tuhan, berkati mama papa kami Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Yeriko Ivander dari kelas Batita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 Ayat 10. ayat 10. Karena hikmat Akan masuk masuk dalam Hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan menyenangkan. jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan angkat jiwamu. Amin. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 Ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam Hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dadah teman-teman. Supaya kita hidup bijaksana. Dadah.
Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat Akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam Hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa. Dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat Akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Terima kasih. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10 begini bunyinya. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. 2 ayat 10 sampai 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke Dan pengetahuan akan menyenangkan hati. dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, gimana? Adik-adik semuanya hebat-hebat ya. Semuanya bisa menghafal ayat firman Tuhan. Siapa dulu? Anak KKR GBKP Klender. Nah, sekarang waktunya kita harus berpisah adik-adik. Tapi kita angkat satu lagu pujian. Orang pandai membangun rumahnya. Nah, adik-adik yang belum bisa, kita sama-sama belajar. Yang sudah bisa, suaranya harus lebih besar. Oke, musik. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya. Di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Lalu rumahnya roboh. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.